Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Husnil di pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kita bertemu lagi di sini. Masih belajar dari rumah. Sebelum belajar kita mulai. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, menjadikan kita anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Anak-anakku yang saya cintai, kelas 5 SD Negeri Jogosari 2. Kita hari ini belajar pelajaran bab 2, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Nama Allah di sini lebih terfokus pada Asmaul Husna. Nah, langsung saja kalian lihat di halaman berikutnya yang saya share di papan atau di layar kalian. Yang pertama, Asmaul Husna yang kita pelajari yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Pertama kita pelajari Asmaul Husna terlebih dahulu, yaitu nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala yang ada 99. Sebelumnya kita harus mengenal apa itu Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan bagi seorang jika ingin mengenali, misalnya mengenali hewan, mengenali tumbuhan, mengenali manusia, mengenali benda-benda yang lain, pasti yang ditanyakan adalah namanya. Begitu juga Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin mengenali lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang sebanyak disebutkan dalam Al-Quran itu ada 99 nama Asmaul Husna. Istilahnya yang akan kita sebutkan di sini hanya 1, 2, 3, 4 nama. Yang akan kita pelajari di kelas 5 ini 4 nama. Yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahasa Arabnya seperti itu ya. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, tapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Nah, Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Siapa yang mematikan? Yang maha mematikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup pada makhluknya. Jadi Al-Hayyu ini ada dua arti yang condong, yakni yang pertama Allah maha hidup selama-lamanya kekal. Yang kedua, Allah memberi hidup kepada makhluknya. Hidup dan mati ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh orang yang sedang mengalami sakit, tetapi jika Allah memberi kehidupan, masih memberi kesempatan untuk hidup, maka dia lanjut hidup meskipun sakit, pasti diberi kesembuhan. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang tidak dikehendaki hidup, tidak sakit, tidak apa-apa, tiba-tiba meninggal dunia. Nah, itulah nama atau arti dari Al-Hayyu, yang maha hidup atau yang maha memberi hidup, kemudian yang memberi kehidupan. Makanya kalau kita disuruh berdoa, ya Allah ya Hayyu, wahai Tuhan Allah yang maha hidup, hidupilah kami dalam keadaan selamat dan kemanfaatan. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri.
mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya, tidak membutuhkan yang lain. Memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha berdiri sendiri atau mandiri, tidak membutuhkan yang lain. Beda dengan manusia. Manusia butuh makanan, butuh minuman, butuh rumah, dan lain sebagainya. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha berdiri sendiri, maha mandiri, tidak membutuhkan yang lain. Bahkan sebaliknya, kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Asmaul Husna yang terakhir yang kita pelajari hari ini yaitu Al-Ahad, yang Maha Esa, yang mengandung arti bahwa Allah itu Maha Esa. Esa itu satu. Perhatikan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Al-Ahad juga bisa disebut Al-Wahid, yang artinya Maha Tunggal, yang artinya tidak ada sekutu baginya. Allah Maha Satu, Tuhan itu satu. Maka dengan mempelajari Asmaul Husna yang empat tadi, kita harus memiliki perilaku yang terpuji. Nah, bagaimana caranya? Yaitu salah satunya kita harus menerapkan dalam kehidupan kita dalam bersikap dan berperilaku. Yang pertama, melalui Asmaul Husna Al-Mumit, yang berarti Allah Maha Mematikan, maka kita harus tahu bahwa manusia itu pasti semuanya akan meninggal dunia. Bukan kematian yang kita takuti, tapi dengan adanya kita tahu bahwa manusia itu akan meninggal dunia, maka kita harus rajin beribadah, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, rajin menghormati orang tua, rajin berbuat kebaikan. Nah, dan tidak boleh melakukan larangan-larangan Allah. Misalnya tidak boleh mencuri, tidak boleh berkelahi, tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, dengan tahu bahwa Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan, kita harus bersikap dan berperilaku seperti itu. Kemudian dengan kita tahu sifat yang kedua atau Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu, yang Maha Hidup, maka kita harus bersikap dan berperilaku bahwa Allah itu yang memberi hidup dan rezeki kepada hambanya. Bagaimana sikap dan perilaku kita? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diberi tubuh yang sehat, ya kita harus jaga. Bagaimana cara menjaganya? Mandi yang rutin, olahraga, makan makanan yang bergizi, tetap sehat, ya. Kemudian juga mencari rezeki, tidak meminta-minta, ya. Karena kita tahu bahwa Allah itu yang memberi hidup. Dengan cara itu kita harus memelihara kehidupan yang telah diberi Allah Subhanahu wa taala itu ya. Kemudian sifat kita yang ketiga setelah kita tahu Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri atau maha menendiri. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha berdiri sendiri untuk selama-lamanya, tidak membutuhkan yang lain. Maka kita harus bersikap dan berperilaku juga mandiri. Dalam artian kita tidak boleh menyusahkan orang lain. Misalnya kalau kalian habis bangun tidur, ya dirapikan sendiri tempat tidurnya. Kalau ada pakaian atau cucian kotor, ya dicuci sendiri, jangan minta tolong ke orang tua, ya. Atau kalau ada kamar yang kotor, ya disapu sendiri, jangan minta tolong ke orang tua. Kemudian kalau mau makan, ya ambil makanan sendiri. Kalau mau ke sekolah, ya sekolah sendiri. Masa ke sekolah masih minta diantar dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir,
sikap dan perilaku kita. Ketika kita tahu bahwa Allah itu yang Maha Esa, Al-Ahad, mengandung arti Allah itu Maha Esa atau Maha Tunggal, tidak membutuhkan yang lain. Sifat ini memberi pelajaran pada kita untuk tidak bergantung kepada yang lain. Misalnya, kalau ada PR, ya jangan nunggu contekan dari teman. Jangan menyontek, percaya, yakin, mandiri dengan hasil usaha diri sendiri. Kalau ada apalagi kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan, mandi, makan, berpakaian, semuanya harus mandiri. Tidak boleh menyusahkan orang lain. Itu yang harus kita contoh dalam bersikap dan berperilaku. Nah, jadi harus dihafalkan tadi ya, 4 sifat tadi, 4 asmaul husna tadi. Apa saja tadi? Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Hayyu, ada atasnya Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Maha mematikan, maha hidup, maha berdiri atau mandiri, berdiri sendiri, dan maha ahad. Ya, maksudnya berdiri sendiri itu tidak membutuhkan yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan kitab, ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini ada surat An-Nisa ayat 4 yang menjelaskan bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Apa saja kitab-kitab itu? Lanjut, nama-nama kitab yang diturunkan. Jadi di sini ada perbedaan antara kitab dan suhuf. Kalau kitab itu berupa kumpulan yang sudah dibukukan. Kalau suhuf itu hanya lembaran. Ya, jadi kalau kitab itu memang ada urutannya. Kalau suhuf hanya berupa lembaran. Jadi kitab suci, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan berikut ada jumlahnya. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Yaitu Nabi Musa, kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi, di daerah Israel dan Mesir. Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud ketika menduduki tahta sebagai raja Bani Israel abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanan. Di tanah Kanaan ya. Kanaan ada tanda komanya. Kemudian kitab yang ketiga yaitu kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa pada abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Kemudian kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Makkah. Nah, jadi 4 kitab itu harus dihafalkan nama kitabnya, siapa yang menerimanya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat untuk Nabi Musa, Zabur Nabi Dawud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kalian lihat gambar-gambar tersebut adalah perilaku terpuji dalam kitab Al-Quran. 1. Anak sedang beribadah, sholat. Kemudian 2. Anak sedang berdoa. 3. Anak sedang bersalaman dengan sesama temannya. 2,7. Anak sedang orang sedang terjatuh itu menolong orang yang sedang terjatuh. Kemudian ada anak yang sedang memberi makan.
hewan, merawat tumbuhan, kemudian memotong kuku, membersihkan dirinya, kemudian berhias. Nah, itu tadi penjelasan-penjelasan tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kitab-kitabnya. Jadi, saya rangkum ya. Satu, umat Islam wajib mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Melalui Asmaul Husna. Yang ada 99 kita pelajari 4 hari ini, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kemudian, kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan beramal yang baik, menghindari perbuatan yang jelek. Kemudian Al-Hayyu, yang maha hidup. Hidup kekal selama-lamanya. Allah maha hidup kekal selama-lamanya dan yang memberi hidup pada makhluknya. Maka kita sebagai makhluk harus menjaga, memelihara kehidupan tersebut yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri atau mandiri. Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya, tidak membutuhkan yang lain. Maka kita juga harus bersikap mandiri, tidak menyusahkan yang lain. Kemudian Al-Ahad, yaitu mengandung arti bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya. 4 tadi adalah Asmaul Husna. Kemudian kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada 4 juga. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab Allah semuanya membawa ajaran yang terpuji. Kemudian kita harus berperilaku dan bersikap sesuai tuntunan yang ada dalam Asmaul Husna yang Pak Kusnil jelaskan tadi. Nah, itu aja dari Pak Kusnil. Udah cukup lama ini, 17 menit. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian ketik di kolom komentar. Absennya juga nanti di kolom komentar. Nanti kalau ulangannya nanti ada Google Form seperti biasa. Sekian dari Pak Kusnil, SDN Jogosari 1, SDN Jogosari 2 ya, SDN Jogosari 2, kelas 5. Jangan lupa untuk absensinya di kolom komentar, kemudian kalian kerjakan nanti ulangannya di Google Form. Kalian baca buku-bukunya terus hingga kalian mengerti, lebih memahami penjelasan dari Pak Kusnil. Apabila ada yang ditanyakan sesuai dengan arahan Pak Kusnil tadi, kalian tanyakan langsung saja di kolom komentar. Jika ada salah kata dari Pak Kusnil, salah ucap ataupun salah penjelasan, bahkan Pak Kusnil mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa bersama-sama, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.